Halo Bani Rebahan, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja ya. Balik lagi sama Mas Pur di sini. Kali ini Mas Pur mau cerita ini, sebuah film yang recommended banget buat temenin waktu kalian rebahan. Film kali ini berjudul Bila the Dawn. Bagaimana rasanya jika wajah kita ini mirip dengan seorang penjahat besar yang sedang diburu kepolisian? Pastinya seru bukan? Dalam film ini, cerita akan berfokus pada kisah seorang pemuda bernama Rangga yang wajahnya ternyata sangat mirip dengan seorang bos mafia. Karena sebuah takdir, Rangga tiba-tiba saja diajak kerjasama oleh polisi untuk menyamar menjadi bos mafia tersebut. Ia ditugaskan untuk mengulik kejahatan besar apa yang selama ini direncanakan oleh geng mafianya. Film karya Meher Ramesh yang rilis pada tahun 2009 ini menampilkan sosok Prabas yang bermain menjadi dua karakter, yaitu sebagai Rangga dan juga Bila. Kira-kira seperti apakah kisahnya dalam film ini? Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Film diawali di Malaysia dengan memperkenalkan sosok Don alias bos mafia dari India bernama Bila. Dia sedang melakukan transaksi ilegal yang mana dirinya sempat dijebak oleh lawan bisnisnya, namun hal itu tidak cukup untuk membuat Bila gentar. Karena kehebatannya, Bila dengan santai melawan dan pergi meninggalkan transaksi tersebut. Para polisi berusaha mengejar Bila dan komplotannya sejak dulu, yang mana Bila adalah seorang don besar yang banyak melakukan bisnis transaksi ilegal, seperti perdagangan senjata maupun obat-obatan. Ada juga beberapa rekan-rekannya yang nanti bakal Mas Pur kenalkan seiring filmnya berlangsung. Pihak kepolisian India yang ada di Malaysia yang dipimpin oleh ACP Krishnamurti berusaha dengan keras untuk menangkap Bila dan kawan-kawan. Krishnamurti dapat info kalau sebenarnya Bila ini punya bos masihan, yang biasa dipanggil dengan sebutan Devil. Sebenarnya ada banyak hal besar yang direncanakan oleh Bila dan Devil. Semua rencana itu ada di komputer pribadi milik Bila dan hanya dia serta Ranjit sang asisten yang tahu passwordnya. Bila mempunyai insting yang kuat, bahkan ia bisa tahu bahwa di dalam gengnya ada mata-mata kepolisian. Bila langsung memanah si mata-mata tersebut hingga tewas. Krishnamurti bingung bagaimana bisa Bila tahu ada mata-mata mereka. Jangan-jangan ada pengkhianat juga di kepolisian. Bila punya seorang kekasih bernama Lisa. Meskipun mereka pacaran, namun Bila ini orangnya selalu waspada pada siapapun. Bahkan dia tidak segan menodongkan pistolnya pada sang pacar sendiri. Setiap habis curiga-curigaan gitu, biasanya Lisa akan menservis Bila sehingga Bila tetap percaya padanya. Bila punya anggota lain bernama Vikram. Vikram rencananya mau pensiun dari dunia kriminal dan ingin hidup bersama kekasihnya yang bernama Priya. Vikram berjanji pada Priya untuk bisa segera bersama dan keluar dari gengnya Bila, memulai hidup yang lebih bersih dan higienis. Rupanya kabar mau pensiunnya Vikram ini sudah diketahui oleh Bila. Karena Bila orangnya seuzonan, Vikram pun dijebak dalam mobil dan dibawa ke hadapan Bila. Bila sih bilangnya tidak apa-apa kalau mau pensiun, kan sudah bekerja keras selama ini. Namun rupanya Bila tak membiarkan anggotanya pergi begitu saja. Vikram pun diledakkan bersama mobilnya dan tewas seketika. Bila and the gang kemudian ke bar menemui klien mereka yang bernama Rashid, seorang pedagang senjata ilegal. Di tengah diskusi itu tiba-tiba ada seorang wanita yang mengirim surat godaan untuk Bila. Rupanya wanita itu bernama Priya. Priya dan Bila pun malam itu mabar ML tanpa sepengetahuan Lisa. Ketika kelar main, rupanya polisi mengepung tempat mereka. Ternyata Priya sengaja menjebak Bila agar ketangkap polisi, namun Bila jauh lebih cerdas. Dia menodongkan sebuah pistol dan berusaha kabur dari tempat itu. Polisi tentu saja tak berani menembak karena ada Sandra. Priya pun dilepaskan di tengah jalan dan naas hidupnya harus berakhir karena terlindas mobil yang lewat. Eksistensi Bila semakin meresahkan dunia internasional sehingga salah satu petugas Interpol bernama Dharmendra berencana untuk terjun ke kasusnya Bila. Suatu ketika saat Ranjit sedang melakukan transaksi, dia dan rekannya diganggu oleh seorang wanita bernama Maya. Maya bilang dia tidak ingin apa-apa, dia hanya ingin masuk ke gengnya Bila. Ranjit pun membawanya ke Bila dan merekomendasikannya. Maya pun resmi masuk ke gengnya Bila. Maya rupanya menyimpan dendam pada Bila karena telah membunuh Vikram yang merupakan kakaknya serta membunuh Priya kekasihnya Vikram. Keesokan harinya, Bila melakukan transaksi dengan kliennya yang bernama Steve. Tak disangka di tengah transaksi datanglah pihak kepolisian. Rupanya Steve adalah antek-antek kepolisian.
Bila dengan tenang masuk ke dalam trailernya dan langsung menerobos kabur dengan mobilnya. Terjadilah pengejaran terhadap Bila oleh Krishnamurti dan kawan-kawan. Sempat terjadi adu tembak yang membuat banyak anggota kepolisian kecelakaan. Akhirnya di suatu kesempatan Krishnamurti berhasil menembak dada Bila dan membuat Bila menceburkan mobilnya ke danau. Krishnamurti ditemani Aditya sang asisten berusaha mencari keberadaan Bila namun masih belum ditemukan. Krishnamurti sendiri tak mau mengangkat telepon dari Dharmendra karena ia punya pendapat buruk terhadap petugas Interpol tersebut. Saat Krishnamurti OTW balik, tiba-tiba Bila nongol di dalam mobil dan menodongkannya pistol. Bila berencana menembaknya, namun karena kondisinya yang di ujung maut, Bila akhirnya roboh duluan. Krishnamurti berusaha menanyakan siapakah Devil, namun si Bila keburu tewas. Krishnamurti kemudian menghubungi Shankar, salah satu informannya. Krishnamurti menyuruh Shankar menyimpan mayat Bila. Ia tak mau tewasnya Bila diketahui pihak musuh maupun kepolisian sebelum Devil dan rencana jahatnya berhasil diungkap. Shankar yang melihat wajah Bila bilang bahwa wajah Bila sangat mirip dengan sahabatnya di kampung yang bernama Rangga. Scene kemudian beralih ke Rangga di sebuah daerah di India bernama Visakatam. Dia adalah seorang pencuri kelas teri yang hanya mencuri demi kebutuhan hidup dan juga untuk biaya pendidikan 2 orang anak angkatnya. Tak lama kemudian muncul mobil polisi yang mana dari mobil polisi keluarlah Shankar. Cepet banget abang satu ini ke India. Shankar pun memberitahu bahwa ACP Krishnamurti mau bertemu dengannya. Ketika dipertemukan, ditunjukkanlah foto-fotonya Bila. Rangga merasa bahwa itu dirinya yang diedit-edit. Kenyataannya itu bukan Rangga. Krishnamurti langsung mengatakan maksud dan tujuannya terhadap Rangga. Rangga sih mau membantu, namun dirinya punya tanggungan 2 anak angkat. Krishnamurti pun langsung berjanji bahwa kedua anaknya akan disekolahkan sampai kuliah. Belum sempat Rangga bilang iya, Krishnamurti langsung mengajaknya pergi. Sesampainya di Hyderabad, dibawalah Rangga ke sebuah sekolah elit. Ternyata kedua anak angkatnya disekolahkan di sana bersama dengan anaknya Krishnamurti. Untuk tempat tinggal pun kedua anak Rangga langsung ditempatkan di rumahnya Krishnamurti. Rangga pun merasa senang dan berterima kasih. Singkat cerita, dilakukanlah latihan untuk mempersiapkan Rangga supaya benar-benar mirip karakternya Bila. Ia dilatih untuk meniru sifat Bila dan juga keahlian Bila lainnya, terutama dalam seni bertarung dan juga persenjataan. Dengan gigih setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya Rangga pun berhasil meniru segala bentuk tindakan Bila. Kemudian Krishnamurti pun kembali ke Malaysia menemui Dharmendra. Dharmendra mau ambil alih kasus Bila namun Krishnamurti menolak. Kalau memang mau gabung lebih baik kolaborasi saja. Konferensi pers pun dilakukan. Krishnamurti membuat pengumuman menggemparkan bahwa Bila berhasil lolos dan kemungkinan masih hidup. Gengnya Bila yang menonton dari televisi pun merasa optimis mendengar pengumuman tersebut. Shankar pun menjalankan tugasnya sebagai informan dengan memberitahu di mana lokasi Bila berada. Penyergapan pun dilakukan dan benar saja ketemulah sosok Bila yang sedang lemah tidak berdaya. Yang kita tahu itu adalah Rangga yang menyamar. Rangga pun dirawat dan dokter memvonisnya mengalami hilang ingatan. Gengnya Bila yang tahu kalau Bila dibawa ke sebuah rumah sakit langsung menyerang rumah sakit tersebut. Krishnamurti tentunya pura-pura kalah dan sosok Bila alias Rangga berhasil dibawa kabur. Rangga pun memainkan aksinya dengan pura-pura tak ingat apa-apa. Ranjit sendiri minta agar Bila alias Rangga ini tetap profesional bila bosnya, si Devil, menelpon mereka. Rangga dan Krishnamurti sempat diam-diam ketemuan di dalam sauna. Rangga memberitahu bahwa Devil mengajak anggotanya untuk melakukan pertemuan. Nanti waktu dan tempatnya akan diberitahukan lagi. Kemudian Rangga diajak oleh Ranjit untuk melakukan transaksi dengan klien mereka. Sementara itu Lisa terus berusaha mendekati Rangga namun Rangga seleranya berbeda dengan Bila. Jadinya si Rangga malah lebih melirik si Maya. Transaksi pun dilakukan di sebuah gudang. Kliennya sempat tidak yakin kalau itu Bila, namun Rangga menunjukkan ekspresi yang biasa Bila tunjukkan, jadi kliennya kemudian percaya. Di tengah transaksi datanglah para polisi. Itu semua adalah skenario agar Rangga makin dipercaya dengan membuat para polisi mundur ketika Rangga melakukan tembakan. Makin yakinlah anggota geng Bila kalau Rangga adalah Bila. Rangga cukup pintar, saat mau menggunakan komputer dia pura-pura menyalahkan kalau ada yang mengganti sandinya. Ranjit kemudian memasukkan sandi yang sama, dan Rangga pun jadi bisa tahu apa sandinya. Rangga mau memindahkan data transaksi ilegal dan rencana Bila ke dalam flash disknya. Namun Lisa yang masih tak menyerah berusaha untuk mengingatkan masa-masa indah hubungannya dengan Bila. Namun Rangga tidak peduli, bahkan saat dia harus mendatangi transaksi lainnya, Rangga hanya mengajak Maya, bukannya si Lisa.
Setelah transaksi selesai dan kliennya pergi, tiba-tiba Maya menodongkan pistolnya ke kepala Rangga dengan bilang kalau dia akan mengakhiri hidup Bila sekarang juga. Sontak Rangga langsung mengakui kalau dia bukanlah Bila. Maya sempat tidak percaya, namun Krishnamurti muncul dan menjelaskan semuanya. Diberitahukanlah misi apa yang sebenarnya dijalankan oleh Rangga. Maya pun malah jadi ikutan bergabung dengan rencana mereka. Karena semua masalah sudah diluruskan, akhirnya Rangga malah jadi berusaha mendekati Maya dan sepertinya Maya dengan cepat bisa luluh meski wajah Rangga dengan wajah Bila itu sama. Kedekatan keduanya sepertinya menciptakan kecemburuan di hati Lisa. Suatu malam, Bila KW alias Rangga yang pergi ke pertemuan kelompok Devil, ketika sampai dia langsung mengabari Krishnamurti soal pertemuan yang akan diadakan. Namun tiba-tiba dari belakang ternyata sudah ada Lisa. Ia langsung bertanya siapakah Bila sebenarnya. Rangga berusaha meyakinkan kalau dirinya adalah Bila. Lisa yang memang sebenarnya cemburu pada Maya berusaha untuk membunuh Rangga, namun tak sengaja malah pistol Lisa membunuh Lisa sendiri. Anggota geng Bila langsung berkerumun. Rangga langsung merubah ekspresinya seolah dirinya Bila yang tidak peduli pada siapapun yang dia bunuh. Para polisi mulai berdatangan saat acara seperti pesta itu dilangsungkan. Terjadilah adu tembak antar polisi dan juga para geng mafia di sana. Krishnamurti yang mau ikutan pun malah bertemu dengan sosok Devil yang langsung membunuhnya. Rangga mencari-cari Krishnamurti dan menemukan sudah tinggal tetes terakhir. Belum sempat Krishnamurti mengatakan siapakah Devil sebenarnya, Krishnamurti sudah dipanggil ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari itu, tepat saat ulang tahun Krishnamurti sendiri, Rangga yang panik karena Krishnamurti wafat justru malah tertangkap oleh para polisi. Rangga berusaha menjelaskan pada Dharmendra bahwa dia adalah Rangga yang sedang menjalankan misi dari Krishnamurti untuk menyamar jadi Bila. Namun tentu saja tidak ada yang percaya dong padanya. Rangga bilang ada flash disk yang dia berikan ke Krishnamurti, namun lagi-lagi bukti itu sudah tidak ada. Rangga pun dimasukkan ke penjara bersama dengan kelompoknya yang lain. Ranjit dan kawan-kawan sudah tidak percaya kalau yang di depannya adalah Bila, namun mereka harus pura-pura kalau itu adalah Bila supaya polisi tidak curiga. Rangga pun mau dibawa ke penjara pusat untuk dipindahkan. Saat dalam perjalanan, Ranjit dan kawan-kawan mau menghabisinya, namun Rangga yang memang sudah benar-benar meniru gaya bertarung Bila, berhasil mengalahkan mereka sendirian dan membuat mobil yang membawa mereka kecelakaan. Sementara Ranjit dan kawan-kawan juga berhasil kembali ke markas. Rangga yang kabur pun menemui Maya dan memberitahu soal kematian Krishnamurti. Mereka berencana untuk meyakinkan Dharmendra kalau Rangga bukanlah Bila. Rangga menelpon lewat telepon umum dan mengajak Dharmendra untuk ketemuan. Dharmendra pun setuju. Ketika keduanya sedang di jalan, Rangga tiba-tiba mencium Maya untuk melabui polisi. Biar dikira orang pacaran katanya. Rangga minta maaf karena dia refleks. Namun Maya membalas lagi ciuman itu dan mengungkapkan cintanya pada Rangga. Rangga pun jadi senang bukan main, bahkan sampai mabuk-mabukan. Tak disangka Rangga bertemu dengan Shankar. Shankar kemudian membawa Rangga untuk melihat mayat dari Bila. Rupanya Shankar menyembunyikannya di kulkas restoran tempatnya bekerja. Rangga kemudian mulai terfikiran untuk tidak kabur dari masalah ini. Dia ingin membalas kebaikan Krishnamurti dan menyelesaikan misinya. Esoknya Rangga pun ketemuan dengan Dharmendra. Namun ketika baru mau ngobrol, tiba-tiba orang-orang dari kelompok Bila datang mengepungnya. Di situ dengan terang-terangan Dharmendra mengakui bahwa Devil sebenarnya adalah dirinya. Saat mau ditembak, untungnya Rangga berhasil melawan balik dan kabur dari lokasi. Terjadi aksi kejar-kejaran yang mana Rangga kabur menuju kereta. Dia tidak sengaja bertemu dengan Aditya. Aditya percaya bahwa Rangga bukan Bila karena flash disknya selama ini diamankan Aditya. Keduanya pun bekerja sama dan Rangga yakin bisa menjebak Dharmendra. Rangga kabur ke restoran Shankar dengan dikejar-kejar kelompok Devil. Mereka mengganti pakaian Bila dan memakaikan pakaian Rangga ke mayatnya Bila. Seolah terkena hujanan tembakan, Rangga terlihat tewas, namun sebenarnya itu memanglah mayat Bila. Rangga pun muncul dengan pakaiannya Bila dan membuat Ranjit CS senang atas kembalinya Bila. Bahkan Rangga sampai menembak Aditya untuk meyakinkan mereka. Setelahnya Rashid beserta Dharmendra mau bertemu dengan Bila. Maya sendiri rupanya sudah disandera oleh Dharmendra. Ketika ketemuan, Bila sempat membuat seolah dirinya benar-benar Bila yang dibenci Maya untuk meyakinkan Rashid dan kawan-kawan. Transaksi senjata mereka pun berhasil dilakukan dan Rashid pun masuk kembali ke pesawat. Tak diduga-duga tiba-tiba Dharmendra menembak lengan Rangga. Meskipun dia Bila yang asli, Dharmendra sudah tidak peduli karena menurutnya Bila sudah tidak bisa diandalkan. Ranjit pun minta agar dia yang membunuh si Bila alias Rangga. Terjadilah pergelutan satu melawan banyak, namun Rangga berhasil mengalahkan mereka semua. Akhirnya battle-lah 1 lawan 1 dengan Dharmendra. Setelah adu mekanik yang cukup sengit, pistol Dharmendra berhasil direbut dan Dharmendra terpojok.
Para polisi kemudian berdatangan dan juga menangkap Rashid. Aditya yang ternyata masih hidup juga datang. Bukannya menyerang Rangga, para polisi malah mengarahkan pistol mereka ke Dharmendra. Saat Aditya mau ambil flash disk dari Rangga, tiba-tiba Dharmendra menangkapnya. Namun Rangga berhasil menembak kaki Dharmendra sehingga Aditya terlepas. Para polisi langsung menghujani si Dharmendra dengan peluru hingga tewas. Kasus pun akhirnya selesai dan Maya mendatangi Rangga untuk mengajaknya pulang. Di akhir film, semua sudah aman. Rangga yang kelar dengan misinya berencana membangun sekolah dan panti asuhan untuk anak-anak dari hadiah pemerintah. Tak hanya itu, rupanya diam-diam Rangga bilang dirinya sempat mengamankan 4 koper uang hasil usaha Bila selama ini. Akhirnya, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Bila. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah filmnya worth it untuk dibahas? Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Sekian dari Mas Pur kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Mas Pur pamit undur diri. Bye-bye.